Setelah kita mencoba dan memahami secara keseluruhan wasiat-wasiat leluhur Nusantara, maka telah sampai saatnya kita mengulas sesuai dengan pemahaman tentang siapa sejatinya Sabto Palon Moyo Genggong itu. Salah satunya dari penuturan sumber sejarah mendapatkan jawaban Sabto Palon adalah seorang Ponokawan Prabu Brawijaya, penasehat spiritual dan pandita sakti kerajaan Majapahit. Dari penelusuran secara spiritual, Sabto Palon itu sejatinya adalah Dangyang Niratra atau Empu Dwijendra atau pendanda sakti Wawurawuh, Tuan Semeru yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu. Dari referensi yang didapatkan, Dangyang Niratra adalah anak dari Dangyang Asmara Nata dan cucu dari Empu Tantular atau Dangyang Angsokanata, penyusun Kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dangyang Niratra adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Beliau juga diberi nama Empu Dwijendra dan dijuluki Pandala Sakti Wawurawuh. Beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Dalam Dwijendra Tatwa dikisahkan sebagai berikut. Pada masa kejayaan Majapahit di Jawa Timur, tersebutlah seorang begawan yang bernama Dangyang Dwijendra. Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui ajaran-ajaran spiritual, peningkatan kemarukan, dan menanggulangi masalah-masalah kehidupan. Beliau dikenal dalam menyebarkan ajaran agama Hindu dengan nama Drama Yatra. Di Lombok, beliau disebut Tuan Semeru atau Guru dari Semeru, nama sebuah gunung di Jawa Timur. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, beliau melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Hindu di tanah Jawa. Maksud hati hendak melerai pihak-pihak yang bertikai, akan tetapi tidak mampu melawan kehendak Sang Pencipta. Ditandai dengan berbagai bencana alam yang ditengarai turut ambil kontribusi dalam meruntuhnya kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah bencana alam Pegunungan Anyar. Akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk hijrah ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dangyang Niratra hijrah ke Daha, Kediri, lalu ke Pasuruan, dan kemudian ke Blambangan. Beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Dwi Dipta dipimpin oleh Dalem Waktu Renggong. Beliau mendapat wahyu di Purancak, Jembrana, bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurusa, yakni pemujaan yang widi dalam manifestasinya sebagai Siwa, Sabda Siwa, dan Parama Siwa. Dangyang Niratra dijuluki pula pendanda sakti Wawurawuh karena beliau mempunyai kemampuan supranatural yang membuat Dalem Waktu Renggong sangat kagum, sehingga beliau diangkat menjadi Bagawanta atau pendeta kerajaan. Waktu itu Bali Dwita mencapai zaman keemasan karena semua bidang kehidupan rakyat ditata dengan baik. Hak dan kewajiban para bangsawan diatur, hukum dan peradilan adat atau agama ditegakkan. Prasasti-prasasti yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap soroh atau klan disusun. Awing-awing desa adat perkamaan dibuat. Organisasi subak ditumbuh kembangkan, dan kegiatan
jabatan keagamakan ditingkatkan. Selain itu, beliau juga mendorong penciptaan karya-karya sastra yang bermutu tinggi dalam bentuk tulisan lotar, kidung, atau kakawin. Pura-pura untuk memuja beliau di tempat di mana beliau pernah bermukim membimbing umat adalah Purancak, Rambut Siwi, Kandungan, Uluwatu, Bukit Gong, Bukit Payung, Sakenan, Air Jeruk, Tugu Tengkulak, Goa Lawah, Pojok Batu, Suranadi, Lombok Dalam, Gendamayu, Puncak Tadung, dan lain-lain. Akhirnya Dayang Nirarta menghilang hoib ataupun moksa di Pura Uluwatu. Moksa atau bersatunya Atma dengan Brahma, Sang Yang Widi Wasa, meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad. Setelah mengungkap bahwa Sabdapalon sejatinya adalah Danghyang Nirarta, lalu sumber sejarah Tribudi Marhean Darmawan memberikan pesan dari beliau Danghyang Nirarta sebagai berikut. Tuwi ada ucaping haji utomo ngagum telogo satu sereko silunyo kasor ento utomnyo ringsang nganggung yatna pisan kasor buin yatnanan satu paan saputra satunggal. Ada sebenarnya ucapan ilmu pengetahuan utama orang yang membangun telaga, banyaknya 100, kalah kuatnya itu oleh orang yang melakukan korban suci sekali. Korban suci yang 100 ini kalah oleh anak baik seorang. Popo mituduhi cening tingkahe mandaki bayanak eda bani ring kawitan sang sampun kaucap garwo telune maadang garwo guru riko guru prabu guru tapak tui tiplayo guru prabu guru tui tapak tipalyo, yang artinya ayahanda memberitahumu anakku tata cara menjadi anak, jangan durhaka pada leluhur orang yang disebut guru. 3 banyaknya yang disebut guru, guru reka, guru prabu, dan guru tapak yang mengajarkan kita itu. Pilihlah tingkah laku yang baik, jangan mau memakai tingkah laku yang jahat, betul-betul hina dinilainya. Ditambah lagi tiada disukai masyarakat, kemanapun dibawa tak akan laku. Begitulah sebenarnya anakku. Akhirnya mengungkapkan bahwa dengan penelusuran secara spiritual dapatlah disimpulkan, jadi yang dikatakan putra Batara Indra oleh Joyoboyo, budak Angon oleh Prabu Siliwangi, dan Satrio Pinandita Sinisian Wahyu oleh Ranggawarsita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sabdapalon, yang sejatinya adalah Danghyang Nirarta atau Empu Dwijedra atau Pendeta Sakti Wawurauh atau Tuan Semeru. Pertanyaannya sekarang adalah, ada di manakah beliau saat ini? Kalau dari tanda-tanda yang telah terjadi dikatakan bahwa Sabdapalon telah datang, tentu saja sangat tidak etis untuk menjawab persoalan ini. Sangat sensitif. Ini adalah wilayah para kesepuhan suci, waskito, ma'arif, dan mukasyafah saja yang dapat menjumpai dan membuktikan kebenarannya. Dimensi spiritual sangatlah pelik dan rumit, tidak perlu banyak perdebatan, karena Sabdapalon yang telah menitis kepada seseorang itu yang jelas memiliki karakter 7 satrio seperti yang telah diungkapkan oleh Raden Ngabehi Ranggawarsita, dan juga memiliki karakter putra Batara Indra seperti yang diungkapkan oleh Joyoboyo. Secara fisik seseorang itu ditandai dengan memegang sepasang pusaka pengayom Nusantara, hasil karya beliau Danghyang Nirarta. Kesimpulan akhirnya adalah putra Batara Indra sama dengan budak Angon, Satrio Pinandita Sinisian Wahyu
Seperti yang telah dikatakan oleh para leluhur Nusantara di atas, adalah sosok yang diharap-harapkan rakyat Nusantara selama ini, yaitu beliau yang dinamakan Satrio Piningit. Jadi, Satrio Piningit adalah seorang Satrio Pinanditro, yaitu Sabdo Palon sebagai sang pemomong. Dikenal juga dengan nama Semar Ponokawan, pemegang pusaka Sabdo Palon. Berada tempatnya di daerah di mana terdapat dengan nama Satrio Piningit. Satrio Piningit tidak akan sekedar mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah seorang Satrio Piningit, namun beliau akan membuktikan banyak hal yang sangat fenomenal untuk kemaslahatan rakyat negeri ini. Kapan waktunya, hanya Allah yang tahu. Dari apa yang telah saya ungkapkan sejauh ini, mudah-mudahan membawa banyak manfaat bagi kita semua, terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita, para leluhur Nusantara, menjadi harapan kita bersama di tengah carut-marut keadaan negeri ini akan datangnya cahaya terang di depan kita. Demikianlah tadi mengungkap siapakah sejatinya Sabdo Palon Noyo Genggong. Matur